Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini dengan NIM 2104218 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aldri Rinaldi SHM Hum PhD. Adapun topik pembahasan pada video kali ini yaitu Sistem Hukum Anglo-Saxon, Sistem Hukum Eropa Kontinental, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Campuran yang meliputi sistem hukum yang dianut Indonesia, dan struktur hukum di Indonesia. Pengertian sistem hukum. Istilah sistem berasal dari perkataan sistema dalam bahasa Latin Yunani yang artinya keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian atau subsistem. Subsistem ini saling berkaitan yang tidak dapat bertentangan dan apabila terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. Sistem hukum haruslah tersusun dari sejumlah bagian yang disebut dengan subsistem hukum yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Sistem hukum bukan saja sekedar kumpulan peraturan, tetapi setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di antara yang di dalamnya. Selanjutnya itu pengertian sistem hukum menurut para ahli. Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH mengatakan, sistem hukum itu merupakan tatanan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sedangkan Profesor Subekti SH mengatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Dr. Marwan Mas SHMH, mengatakan bahwa sistem hukum adalah susunan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian yang dinamakan subsistem, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Selanjutnya yaitu sistem hukum Anglo-Saxon. Asal mula sistem hukum Anglo-Saxon, nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah Anglo-Amerika atau Common Law, merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Anglo-Saxon yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia oleh William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa kontinental. Pengertian sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hukum, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan-putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Adapun negara yang menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon yaitu negara Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada kecuali Provinsi Quebec, dan Amerika Serikat walaupun negara yang bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersama dengan sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum kedua yaitu adalah Eropa kontinental. Pengertian sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini memiliki kekuatan yang mengikat karena berwujud peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi atau peraturan tertulis. Dalam sistem peradilan Eropa kontinental, hakim diikat oleh undang-undang, sehingga dalam sistem ini kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya ada di undang-undang. Sistem hukum ini mengenal dua bagian utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur kekuasaan dan wewenang negara serta hubungan antara masyarakat dan negara. Misalnya, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Selanjutnya adalah hukum privat, yaitu mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.
Adapun yang termasuk dalam hukum ini adalah hukum perdata dan hukum dagang. Asal mula sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai civil law, yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 sebelum Masehi. Adapun negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental yaitu Eropa daratan, Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Indonesia, dan lain-lain. Aspek positif dari Eropa kontinental yaitu hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang atau hukum tertulis. Sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Di samping itu, dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis, akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedangkan aspek negatif dari sistem hukum Eropa kontinental, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia tidak tersedia undang-undangnya. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Perbedaan sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. Yang kedua, sistem hukum Eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. Yang ketiga, hukum menurut sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu solen bulan Saint, sedangkan menurut sistem hukum Anglo-Saxon adalah kenyataan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat. Yang keempat, penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian sengketa. Jadi, bersifat konsep atau abstrak menurut sistem hukum Eropa kontinental. Sedangkan penemuan kaidah secara konkret langsung digunakan untuk penyelesaian perkara menurut sistem hukum Anglo-Saxon. Yang kelima, pada sistem hukum Eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk mengoreksi kaidah, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk mengoreksinya. Yang keenam, pada sistem hukum Eropa kontinental dikenal dengan adanya kodifikasi hukum, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon tidak ada kodifikasi. Yang ketujuh, keputusan hakim yang lalu atau jurisprudensi pada sistem hukum Eropa kontinental tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon, keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti. Yang kedelapan, pada sistem hukum Eropa kontinental, pandangan hakim tentang hukum adalah lebih tidak teknis, tidak terisolasi dengan kasus tertentu. Sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon, pandangan hakim lebih teknis dan tertuju pada kasus tertentu. Terakhir yang kesembilan, pada sistem hukum Eropa kontinental, bangunan hukum, sistem hukum, dan kategorisasi hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban. Sedangkan pada hukum Eropa kontinental, strukturnya terbuka untuk perubahan, sedangkan selanjutnya yaitu adalah sistem hukum Islam. Suatu sistem hukum yang mendasari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Qur'an dan Rasulnya, hadis, kemudian disebut dengan syariat atau hasil pemahaman ulama terhadap ketentuan atau kitab fikih, kemudian disebut dengan ijtihad yang menata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda. Nilai-nilai Islam menyatu dengan sifat manusia dan mengakibatkan evolusi spiritual dan moralnya. Tesis pokok dalam Islam adalah konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Kepercayaan akan keesaan Sang Pencipta merupakan prasyarat untuk masuk Islam. Penegasan iman seorang muslim dengan menyatakan 2 kalimat syahadat. Adapun negara yang menganut sistem hukum Islam, awalnya yaitu berkembang di Timur Tengah, kemudian menyebar pada negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Adapun sumber-sumber ajaran dari sistem hukum Islam
Yang pertama adalah Al-Quran atau kitab suci bagi umat Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Selanjutnya adalah As-Sunnah atau Al-Hadis, yaitu segala perkataan, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Terakhir itu adalah ijtihad atau ar-ra'yu, atau akal pikiran manusia dalam menemukan hukum, baik secara metode ijma, qiyas, marsali, mursalah, urf, dan lain-lain. Sistem hukum Islam nilainya diyakini dan diamalkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia secara nasional. Akan tetapi, sistem hukum Islam hendaknya diperjuangkan oleh semua pihak, terutama pemerintah, untuk memungkinkan menjadi sistem hukum nasional, karena sistem hukum Islam memiliki tujuan hukum yang lengkap dan seimbang, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan Pancasila. Terakhir, itu adalah sistem hukum campuran. Yang pertama, itu adalah sistem hukum yang dianut Indonesia, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh John Augustine, yaitu tahun 1790 sampai 1859, Indonesia telah mengadopsi civil law system, yang mana prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang atau prinsip legisme. Dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui dengan hukum. Begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum, akan tetapi sebagai moral masyarakat. Di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan barat yang diadopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dengan demikian, fenomena legal gap atau keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang mendasar dan substantif hukum di Indonesia, akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari, sehingga tidak ada keterkaitan erat dengan jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, struktur hukum di Indonesia. Struktur adalah kerangka, bagian yang tetap bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum. Struktur hukum di sini meliputi lembaga negara dan penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK, dan lain-lain. Baiklah, sekian dulu pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.